Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 10 DPR RI yang meminta pemerintah menutup celah-celah yang kerap dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab dan menindak tegas para pelaku mafia penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Komisi 10 DPR RI mendorong proses seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang ditempuh melalui jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur afirmasi perlu diterapkan pihak sekolah secara bijak agar kecurangan dalam PPDB yang selama ini terjadi tidak terulang kembali. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji mengatakan perlu ada tindakan tegas bagi mafia PPDB yang melakukan praktik jual beli kursi sejak 2016 lalu. Pasalnya, tiap tahun di sejumlah sekolah favorit terdapat indikasi praktek jual beli kursi dengan harga hingga puluhan juta rupiah. Ia meminta pemerintah menutup celah-celah yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dan menindak tegas para pelaku mafia PPDB. Sebetulnya dari segi peraturan atau sistem sudah berapa kali dibenahi ya sesuai dengan masukan masyarakat juga, dari mulai sistem NEM ya, jurnal NEM itu ya, kemudian zonasi sekarang sampai ke sistem zonasi ini kan juga sebenarnya masukan dari masyarakat juga. Cuma selalu aja tiap tahun penerapannya jadi masalah karena ada celah-celah yang dimainkan oleh oknum-oknum yang punya kekuasaan ya, dari pejabat daerah sampai unsur-unsur masyarakat juga, misalkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang punya power, bahkan LSM, dan juga ya banyak pihak yang intervensi sekolah melalui titipan-titipan itu. Melalui edukasi kepada Komite Orang Tua Murid, Nuroji juga berharap tidak ada lagi praktek jual beli kursi dalam proses seleksi PPDB yang akan mencoreng marwah dunia pendidikan di Indonesia. Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Komisi 9 DPR RI berharap seluruh pihak mendukung Undang-Undang Kesehatan yang dinilai menjadi payung hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan kesehatan. Komisi 9 DPR RI memastikan Undang-Undang Kesehatan memberikan jaminan payung hukum dan memberi perlindungan bagi para tenaga kesehatan di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI, Putisari, menilai pengesahan Undang-Undang Kesehatan semakin memberikan kepastian hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, payung hukum yang sah ini diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait di bidang kesehatan. Mencoba untuk melihat ya secara regulasi untuk bisa melindungi para tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan gitu. Jadi keberpihakan undang-undang kesehatan kepada teman-teman tenaga kesehatan saya kira tetap sama gitu ya, karena kami menyadari bahwa mereka adalah unsur terpenting di dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Pendapat yang sama disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI, Darul Siska. Menurutnya, Undang-Undang Kesehatan tidak perlu ditakuti karena mengatur segala aspek kesehatan yang ada. Darul Siska menyebut insentif bagi tenaga kesehatan juga turut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Nasib tenaga kesehatan justru itu yang menjadi perhatian kita, karena layanan kesehatan itu akan jadi baik jika tenaga kesehatan dan tenaga medisnya ada kepastian bahwa terlindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugasnya, kesejahteraannya diperhatikan. Malah kita sekarang memberikan insentif khusus diamanatkan oleh undang-undang itu bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah-daerah terpencil, daerah terluar, daerah terdepan atau daerah yang kurang diminati, itu akan diberikan insentif khusus. Oki Zulendra, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti mengenai polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Komisi 8 DPR RI berharap seluruh pihak tetap kondusif serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung agar tidak memperkeruh kondisi terkait polemik Ponpes Al Zaitun. Terkait polemik berkepanjangan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan terhadap SDM, guru, maupun santri di ponpes tersebut. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sajili, meminta semua pihak untuk dapat tetap kondusif serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait polemik Ponpes Al Zaitun. Lebih lanjut, Aceh menyampaikan Kementerian Agama memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang untuk melakukan pembinaan terhadap SDM di Ponpes Al Zaitun jika memang benar terbukti adanya penistaan agama di ponpes tersebut. Memang pesantren Az-Zaitunnya sendiri dengan aset yang cukup besar tersebut, saya kira dengan santri yang cukup banyak, saya kira memang harus dilakukan pembinaan dan diluruskan kurikulumnya jika memang bertentangan dengan ajaran Islam maupun dinilai melanggar hukum gitu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kemenak fokus pada penanganan santri agar mereka tidak menjadi korban polemik ini. Maman juga meminta pimpinan Ponpes Al Zaitun agar tidak memperkeruh kondisi dengan pernyataan yang kontraproduktif. Saya meminta agar selamatkan dulu institusi sekolahnya dan anak-anak Zaitun itu. Jadi jangan sampai polemik ini membuat anak-anak itu tidak punya kepastian dan lain sebagainya. Itu poin pertamanya. Karena dari sisi kurikulum, sisi sistem dan sebagainya tidak ada masalah. Oki Zulendra, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai keberadaan pinjaman online sebenarnya bermanfaat dalam memudahkan masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Dan untuk itu DPR RI berharap otoritas jasa keuangan menekan suku bunga pinjaman online dimaksimalkan sebesar 12% per tahunnya. Baru-baru ini DPR menetapkan revisi undang-undang atau RUU Desa sebagai RUU inisiatif DPR. Komisi 2 DPR RI berharap RUU ini dapat menjadikan desa semakin kuat dan mandiri, serta dapat meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyebut berbagai perbaikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat. RUU ini mengatur beberapa hal, diantaranya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 tahun. Selain itu, melalui RUU ini, DPR ingin meningkatkan kesejahteraan perangkat desa dengan memberikan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Ini penting sekali, karena kewibawaan, kejayaan bangsa Indonesia ini adalah
terbangun dari desa, tidak dari mana-mana, terbangun dari desa, dan pembangunan desa inilah yang kita harus perkuat dengan baik. Di samping memperpanjang masa jabatan, kita harus memperjuangkan statusnya. Kepala desa ini harus diperjelas. Dia sebagai apa statusnya? Kalau jabatan politik oke, tapi harus diperjelas lagi statusnya. Yang ketiga, kesejahteraan kepala desa ini dia luar biasa, khususnya di Bali. Kepala desa ini luar biasa kerjaannya. Upacara di desanya, upacara di masyarakatnya, ini luar biasa kelilingnya. Jadi mobilisasinya ini sangat tinggi sekali. Bagus berharap revisi ini mampu menjadikan kepala desa sebagai pencetak bibit pembangunan bangsa dan menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi, pertahanan, dan meningkatkan kemampuan SDM-nya. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, barusan Anda menyaksikan berita dari Komisi 2 DPR RI yang berharap revisi Undang-Undang Desa dapat membuat desa semakin kuat dan mampu menjadi fondasi dalam pembangunan bangsa menuju kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Di sini Komisi 11 DPR RI yang menilai keberadaan pinjaman online sebenarnya bermanfaat dalam memudahkan masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Untuk itu DPR RI di sini berharap Otoritas Jasa Keuangan menekan suku bunga pinjaman online maksimal sebesar 12% per tahun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berencana mencabut moratorium penerbitan izin baru untuk perusahaan teknologi finansial alias pinjaman online. Dengan pencabutan itu, Komisi 11 meminta OJK menekan suku bunga pinjol. Dengan dicabutnya moratorium, OJK akan dapat mengeluarkan izin pinjaman online baru. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menyebut keberadaan pinjol sebetulnya bermanfaat untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah dan UMKM dalam mengakses dunia perbankan dan permodalan. Untuk itu, jika wacana pencabutan moratorium tersebut dilakukan, Fauzi meminta OJK untuk menekan suku bunga pinjaman maksimal sebesar 12% per tahun. Kami minta kepada OJK dalam regulasi juga kami menekan kepada OJK untuk menekan suku bunga. Suku bunga subsidi aja 6%, suku bunga komersil aja 12% sampai 30% per tahun. Ini suku bunga pinjol tanpa kita sadari untuk yang konsumtif aja 0,4% per hari. Kalau sebulan 12%, kalau setahun 144%. Ini kan nggak masuk akal menurut kami semua. Pinjol yang diharapkan bisa menekan dan memaksimalkan pembangunan UMKM, permodalan UMKM, ternyata di belakang layar bunganya sangat besar, sama seperti lintang darat. Nah, kami mengharap pada OJK, kalau moratorium pinjol ini mau dibuka, kami minta suku bunganya harus suku bunga komersil atau harus suku bunga subsidi. Fauzi juga meminta OJK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengaturan dan penindakan pinjol ilegal, agar masyarakat tidak terjebak dengan praktik pinjol yang meresahkan masyarakat dan tidak memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku. Andini dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Kasus rabies di Indonesia pada beberapa pekan terakhir menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini juga mengalami peningkatan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kami di TVR 09. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyatakan hingga akhir Juni 2023 kasus kematian akibat rabies mencapai 53 kasus yang terjadi di beberapa daerah. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 102 kasus kematian dan oleh karena itu diperlukan perhatian khusus mengingat terjadinya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini DPR RI berharap pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya kasus rabies yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini mengalami peningkatan setiap bulannya pada tahun 2023. 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi dan juga disebabkan oleh gigitan hewan liar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak Januari hingga Juni 2023, kasus rabies mencapai 31.000 kasus dan korban kematian akibat rabies mencapai 53 kasus. Peningkatan kasus rabies pada tahun 2023 menjadikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Terdapat 2 wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KLB rabies, yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sementara 26 provinsi di Indonesia berstatus endemis rabies. Pemerintah sebaiknya tidak menganggap remeh dan segera melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih masif. Diperlukan standar penanganan virus rabies dan edukasi tentang pertolongan pertama, terutama di daerah-daerah dengan jumlah kasus rabies yang tinggi. Ketika kita bicara tentang rabies yang sangat berbahaya dan bahkan beberapa kasus mematikan, pemerintah harus bekerja keras dari hulu ke hilir. Kita bicara dari titik hilir saja ya, ketika warga mengalami infeksi, itu kan virus ya, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menyediakan berbagai pola penanganan ya, mulai dari yang paling dekat yaitu vaskes pertama sampai vaskes lanjutan yaitu rumah sakit. Selain penyakit rabies, masyarakat juga dihebohkan dengan wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 3 orang warga Gunung Kidul dinyatakan meninggal setelah mengkonsumsi daging sapi yang mati akibat penyakit antraks. Ahli kesehatan global menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap wabah zoonotis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk antraks dan rabies. Wabah antraks yang menelan korban menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus antraks. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak yang melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Selain itu, edukasi bagi masyarakat harus dilakukan secara masif bahwa hewan yang sakit seharusnya dilarang untuk dikonsumsi dan menjadi langkah pertama untuk pencegahan penyakit antraks pada manusia. Mitigasi dari penyakit hewan kita ini sangat lemah ya.
saya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang cepat soal vaksin, soal mitigasi pergerakan ternak dan sebagainya, karena ini jauh lebih berbahaya gitu. Kalau PMK itu kan hanya tertular sesama peternak saja, tidak berdampak kepada manusia, tapi kalau antrak ini kan berdampak kepada kematian manusia. DPR RI menilai koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat dalam penanganan endemi rabies dan sebaran penyakit antraks pada hewan, baik pada tahap pencegahan yaitu melalui vaksinasi maupun tahap penanganan secara komprehensif. Ketersediaan obat, fasilitas kesehatan yang memadai, SDM yang unggul, serta pengawasan terhadap hewan yang sakit juga perlu ditingkatkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ketika bicara tentang kesehatan, maka bukan tanggung jawab satu pihak saja. Kita mengenal ada One Health itu, satu sehat, itu semua sektor harus terlibat. Ya, kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk segera terus melakukan pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi, ketersediaan obat, pasienkes yang memadai, dan juga kecepatan merespon dari hulu ke hilirnya harus segera ditangani rabies ini supaya tidak semakin panjang dan bisa segera diatasi. Untuk mencegah penyebaran virus rabies pada hewan, Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241.700 vial. Sementara untuk pencegahan penyakit antraks, Kemenkes akan melakukan vaksin bagi hewan ternak sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemerintah juga harus serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit rabies dan antraks agar target Indonesia bebas penyakit rabies tahun 2023 dapat terwujud. ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang dulu dikenal dengan ASEAN Interparliamentary Organization lahir dari keinginan para anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN. Dan inisiatif tersebut pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an yang dimana kemudian berhasil dibentuk melalui Statute of AIPO pada tanggal 2 September 1977. Juga dan di sini pemirsa kita akan membahas bagaimana kelanjutannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah,
serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Sidang umum atau General Assembly merupakan alat kelengkapan tertinggi AIPA yang diselenggarakan sekali dalam setahun guna menetapkan arah kebijakan organisasi. Dan kabar baiknya, pada bulan Agustus mendatang DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44, di mana sebelumnya Indonesia baru saja berhasil menggelar rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini patut dibanggakan karena DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia dengan mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth. Dan tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang AIPA pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih? Tahun ini Parlemen Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AIPA 2023. Bahkan rangkaian kegiatannya sudah berlangsung sejak Mei lalu loh. Tapi sebenarnya pemirsa sudah paham belum apa sih AIPA itu? AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly dulunya bernama ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat, termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pemirsa harus tahu, inisiatif pembentukan AIPO merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an. DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang awalnya terdiri dari beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, mendapat sambutan yang positif, AIPO pun resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN melalui penandatanganan Statutes of AIPO oleh para ketua delegasi pada tanggal 2 September 1977. Wah, udah lama banget ya ternyata AIPO terbentuk. AIPO menyelenggarakan sidang umum sekali setahun di negara-negara anggota AIPO secara bergiliran. Sidang umum pertamanya diselenggarakan pada September 1978 di Singapura. Pada sidang umum ke-27 AIPO di tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Walau hanya berbeda huruf akhirnya saja, tapi makna perubahan nama ini besar loh pemirsa. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Pemirsa harus tahu, saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen dari ASEAN member countries, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sidang umum AIPA adalah kelengkapan dan badan tertinggi AIPA. Sidang umum menetapkan arah kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan AIPA. Ini merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Peserta sidang umum adalah parlemen-parlemen anggota AIPA dengan maksimal 15 orang setiap delegasi dan observer. Sidang umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara tuan rumah penyelenggara sidang umum dan para ketua delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden sidang umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah 1 tahun, dimulai dari berakhirnya satu sidang umum sampai akhir sidang umum berikutnya. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 loh, yang berlangsung di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi Parlemen Indonesia menguatkan kerjasama internasional dan multilateralisme. DPR RI juga berupaya membangun dialog sekaligus diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di ASEAN.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Presiden AIPA 2023 telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai forum parlemen negara-negara se-Asia Tenggara, AIPA tentu mempunyai posisi penting pada agenda KTT ASEAN. Puan Maharani mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Terlebih kita tahu, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN. Selain itu, rangkaian sidang pendahuluan AIPA yakni ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA COD ke-6 juga telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 hingga 1 Juni 2023. AIPA COD ini menjadi platform penting parlemen anggota AIPA dalam berkolaborasi, bertukar informasi, dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Wah, keren ya! Ada juga rangkaian sidang lainnya yang dilakukan, yakni WAIPA, yaitu sidang komite untuk perempuan parlemen AIPA yang digelar di Padang pada awal Juni. Sidang ini adalah langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan peran perempuan dan kesetaraan gender. Pemirsa, sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus nanti akan dihadiri oleh 500 peserta. Di antaranya, anggota parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. Sekian informasi untuk Anda kali ini seputar AIPA ke-44 di Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Nah, pemirsa, namun sejumlah agenda serta program DPR RI meski saat ini sedang reses, agenda lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. Dan TVR Parlemen, referensi Indonesia.